Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teddy Farid Basir di Tukang Hobi ya. Oke, sebelumnya silakan subscribe dan like ya, dan komen ya, agar saya bisa semangat lagi untuk membuat konten ini. Oke, kali ini saya akan membuat meja komputer ya. Di sini 1,5 meter untuk 2 komputer ya. Di sini panjangnya sekitar 1,5 meter, ini 60 cm ya. Saya pakai besi galvalum ya, besi galvanis 3x3 cm. Selanjutnya pakai lapisan HPL dan pakai triplek multiplek 12 mili 12 mili ya. Jadi untuk 12 mili yang semuanya, yang 12 mili sisanya ini hanya list saja ya, supaya kelihatan bagus ya, tebal. Oke. Video ini dipersembahkan oleh toko gmg.com, pusatnya tenda lipat, perlengkapan usaha, perlengkapan pameran, dan perlengkapan kaki lima. Jalan Veteran nomor 234 Yogyakarta 66161. Seperti ini bentuknya. Ini sengaja posisi besinya dikebawain agar kelihatan modern ya, bagus ya. Jadi ini tertutup, sampingnya ini kebuka. Selanjutnya ini ada laci khusus buat kabel ya. Nah di sini. Oke. Nah ini untuk kabel ya. Nanti ini belum dibolong ya, nanti kita bolong di sini. Oke, seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana cara membuat meja ini. Sangat mudah sekali ya. Mari kita tonton videonya. Baik, pertama kita potong besi galvanis ini sesuai dengan ukuran. Jadi mejanya panjangnya 150 cm, lebar 60 cm, dan tingginya 75 cm ya. Nah ini gambarannya seperti ini. Silakan sesuaikan, diukur oleh masing-masing semuanya ya. Nah untuk hasil yang persisi ya, gunakan siku ya. Terlebih dahulu baru kita potong pakai mesin potong gerindai. Nah ini mesin potong ini merek Magtek ya, sekalian yang bagus saja. Itu saya beli sekitar 2,5 juta ya, tapi hasilnya bagus ya, persisi. Magtek 14 inci. Ini merek Cina ya, tapi yang berkualitas. Magtek, Makita itu satu produk ya, satu perusahaan. Jadi biasanya dalam ide bisnis itu perusahaan besar itu membuat berbagai macam merek ya. Ada yang kualitas bagus, nanti yang tengah-tengah, ada yang standar tapi lumayan. Modern ini udah termasuk standar tapi udah lumayan bagus. Oke, kita potong satu-satu, sabar ya. Nah ini hasilnya. Nanti ketika sudah semua dipotong baru kita las ya. Oke, kita siku lagi. Nah, untuk pengelasan
Kita break dulu, langsung ke kita membuat meja atas dulu ya. Saya potong pakai mesin potong kayu ya, merek modern ya. Ini saya beli, harganya murah sekali ya, 500.000. Kalau kita beli Magtek mungkin bisa 1 jutaan lebih ya. Tapi ini modern ini saya sukanya dia murah tapi awet ya. Hampir semua jenis petukangan saya punya merek modern ya, karena awet ya. Dan rata-rata tukang kayu juga belinya modern ya. Sekarang setelah kita potong sesuai dengan ukuran, nah ini list ini kita tempelkan memakai lem, dan kalau saya pakai skrup ya, bisa pakai paku tapi saya pakai skrup. Nah ini lem khusus kayu ya, ini murah ya, ini sekitar 35.000, tapi udah 3 tahun ini, awet sekali ya saya pakainya. Memang untuk pesanan seperti meja yang ada HPL-nya, memang kita jarang ya untuk pemesanan. Lebih pemesanan ke kita itu perlasan tanpa HPL, jadi pakai cat kayu mau welek gitu ya. Di skrup satu-satu pelan-pelan ya, nanti akan selesai ya. Emang lama sih ya. Nah kita penggaris untuk laci depannya ya. Ini tempat menaruh kabel-kabel seperti terminal, kabel komputer, kabel LCD ya, di bawah sini. Oke, kita potong pakai mesin jigsaw. Ini juga modern ya mereknya. Saya beli murah ini, 300 ribuan. 200.000 lebih lah, nggak nyampe 300.000 kan. Nah, ini manfaat sekali ya. Kalau pakai tangan itu capek. Oke, selanjutnya setelah pakai itu jigsaw itu, supaya lu rata ya, gunakan ini profil ya, trimmer ini ya. Nah ini sebagai aluminium putihnya yang sebagai penggaris, fungsi penggaris supaya lurus ya. Jadi mesinnya ditempelkan ke aluminium itu sehingga hasilnya menjadi lurus. Oke, sebelah kanannya dan semuanya ya, agar lurus rapi. Setelah itu selesai, kita lanjutkan pengelasan ya. Untuk pengelasan ini, nah titik-titik dulu ya. Nanti setelah lurus baru kita las semua. Nah ini dikasih siku supaya nggak melewat ya. Jadi kalau melas itu, ketika udah lurus, tahu lu pas dilas nanti bengkok. Setelah pengelasan selesai, digerinda ya agar halus. Nah, untuk alat lurus itu pakai segitiga itu yang merah tadi ya. Nah, setelah titik-titik tadi ya, baru kita udah lurus ya, baru kita las semuanya. Jadi jangan sampai kita ngelas semuanya sebelum lurus, itu nanti hasilnya penyok nanti ya. Nah, gitu ya, jadi bertahap pengelasan. Emang agak lama ya, ngelas itu susah ya. Harus yang sering-sering. Lagi silakan langsung buat seperti ini dulu. Nah ini buat kabel, nanti ini akan dipasang di bawah ya.
buat terminal listrik, buat kabel-kabel ya. Oke, ukurannya disesuaikan silakan. Di sini ada Oke, selanjutnya kita masuk ke proses pemotongan HPL. Ini HPL satu lembar itu harganya sekitar 150.000 ya. Kita garis dulu. Ya, emang prosesnya harus teliti ya, beda sedikit ukuran hasilnya akan jauh dari harapan. Nah, untuk pemotongan kita pakai gerinda ya, gerinda potong ya, yang kecil tangan itu, supaya hasilnya lembut ya. Sama bisa katanya pakai gunting ya. Nah, saya sempat melihat tukang yang motong pakai gunting, tapi setelah saya coba hasilnya kurang lurus, terus banyak yang patah-patah ya. Karena HPL ini gampang patah ya, jadi dia tipis, gampang patah. Tapi ketika dia dilemkan pada HP multiplex, dia kuat ya, karena ditempel pakai lem, hasilnya mengkilat bagus ya. Oke, setelah kita potong HPL, nah kita lanjut ke pengeleman ya. Jadi lemnya itu di dua sisinya ya, yang untuk multiplexnya, terus di HPL-nya juga. Dua sisi ya. Oke, sambil menunggu kering, kita ngecat mejanya ya, meja besinya untuk rangkanya. Ini saya cat pakai cat dasar saja ya, warna hitam, jadi cukup sekali. Kalau bagusnya sih cat dasar plus cat nanti top coat, nanti cat utama. Tapi karena ini pesanan yang budgetnya emang diperkecil, jadinya kita inisiatif, hasilnya bagus tapi murah. Oke, tadi udah kering, kita lem ya. Nah, nanti untuk list ini usahakan dilebihkan saja ya. Nanti setelah itu kita sisa bahannya kita trimmer ya, atau kita kikir bisa. Nah, ini masih belum rapi ya sebenarnya, nanti sisa-sisanya bahan ada, nanti sisa-sisa HPL tadi kita kikir, kalau enggak kita trimmer supaya rapi. Nah, ini multiplexnya yang murah saja, yang putih ya. Nanti ada multiplex itu ada putih, ada coklat. Coklat biasanya lebih mahal, sekitar 5.000 sampai 10.000. Nah, kita akan memakai engsel sendok ya. Kita bolong dulu menggunakan bor ini ya, bor sendok ini. Sendok ukurannya menyesuaikan engselnya. Nah, ini saya kita memakai di sini memakai bor tangan ya.
Port tangan portable. Port tangan portable merek Makita ya. Itu harganya sekitar 1.200.000-an. Nah, kita sudah pasang ya. Seperti itu. Nah, yang satunya lagi pasang. Ya, seperti tadi hasilnya. Oke, lanjut. Kita pengecetan untuk laci dalam ya. Nah, ini untuk kiri kanannya saya cat putih supaya nanti, sebenarnya ini udah ketutup besi ya, besi rangka mejanya, tapi supaya nanti kelihatan dari luar sedikit kita cat ya, cat putih. Tapi untuk sebelah kanannya, ini kanan kirinya pakai HPL sudah tadi dipasang ya. Jadi seperti itu ya, yang ini dicat sama yang depannya, terus kanan kiri sesuai dengan video ini ya, itu tidak dicat tapi pakai HPL. Nah, ini bagian dalamnya juga kita cat warna putih. Kita catnya pakai kompresor ya. Kompresornya kalian bisa beli, ada yang harga 900 ribuan sampai, itu untuk hobi ya. Tapi kalau untuk profesional, misalkan kompresornya yang bagus 1.200.000 ya, dengan 25 liter tangkinya ya, kapasitas anginnya 25 liter, mesinnya juga 1 HP ya. Kalau yang kompresor kecil nanti kurang mantep kalau untuk profesional. Kalau untuk hobi nggak masalah ya. Ini hasilnya setelah kita cat. Nah, itu ada bolong, itu buat masukin kabel. Oke, selanjutnya kita proses pengeboran. Ini bor sampai bawah ya. Nah, itu karena kita akan sekrupnya dari bawah ke atas, tembus ke meja multiplexnya ya. Jadi bukan dari atas ke bawah, tapi skrupnya pasangnya dari bawah ke atas ya. Jadi bornya sampai tembus sampai bawah, lapisan atas dan bawah. Oke, selanjutnya kita akan proses selanjutnya pengeleman. Nah, ini pengeleman HPL atas ya. Ini lemnya banyak ya. Jadi misalkan kalian beli yang 1 galon itu yang harganya sekitar 100 ribuan ya kalau di daerah Jogja saya. 200 ribu, 100 ribu, 120 ribu kalau nggak salah.
di lem bagian atas dan bawah. Jadi HPL-nya dilem, multiplexnya juga dilem. Setelah semuanya selesai, baru ditunggu sampai kering, sentuh ya. Kalau disentuh kering, baru ditempel. Kalau langsung ditempel nanti kurang maksimal ya. Nah, ini saya pakai super ya, lem super ini murah ya, termurah seperti ini. Nah, itu alat. Nah, cara menempel itu pakai, supaya nggak langsung nempel, pakai sisa-sisa multiplex yang ada yang panjang itu. Nah, supaya agar tidak langsung menempel, jadi kita bisa memposisikan HPL sesuai dengan multiplexnya ya. Seperti ini ya. Dan siapkan lap kain ya untuk menempelkan HPL dan multiplexnya. Nah, kita potong sisa-sisa HPL dengan trimmer ya. Ini saya beli kemarin trimmer ini 270 ribuan ya. Merek modern lagi ya. Jadi emang modern ini merek yang murah tapi kuat, awet ya. Cocok sekali untuk kita yang fakir ini, fakir ilmu. Ya bro. Ya silakan kalian bisa membuat meja ini sendiri, atau kalau misalnya nggak ada waktu nih, atau kayaknya beli alat-alatnya susah, boleh pinjem lah. Kalau enggak, kalian bisa pesan ke sini ya, tokogmg.com. Oke, pelan-pelan ya. Oke ya, selesai semua. Setelah selesai, baru kita lap ya, untuk sisa-sisa bahan dan sisa-sisa lemnya. Terus kalau misalnya belum halus, pakai amplas pelan-pelan ya, untuk sisinya saja. Setelah selesai itu, baru kita bersihkan dengan bensin dan kain ya, yang sisa. Ya, harus sabar ya. Oke, selanjutnya kita pengeleman. Nah, ini bornya bor tangan ya, portable. Makita 1.200.000. Ini cocok banget ya untuk jadi tanpa kabel soalnya, tapi baterainya awet dan kuat. Ini bisa ngebor tembok sama ngebor kursi ya. Karena sempit ya, kita pakai
alat pemanjang ya. Ini saya beli toko bangunan sudah ada. Harganya 45.000. Wah, namanya. Kita pasang skrupnya satu-satu ya. Ya harus satu-satu lah ya. Kalau dua-dua tangan kita nggak bisa. Tapi kalau untuk dua orang bisa. Oke bro, seperti itu. Silakan bisa mencoba di rumah. Beli alat sedikit-sedikit. Jadi bisa membuat sendiri. Ya, itu hasilnya ya. Nah, bisa dibuka. Sip. Nah, di situ kita bisa untuk naruh-naruh barang. Kita kencangkan lagi. Oke. Jadi dah. Oke, selanjutnya kita akan mengencangkan masang multiplex. Kita satukan dengan rangkanya. Nah, ini rangkanya kita pasang sub dari bawah ke atas ya. Jadi tidak merusak APL atas. Oke, kita pasang semuanya. Sesuaikan saja dengan luas kerjanya. Oke, ini hasilnya ya, bagus sekali, modern sekali ya. Luar biasa. Ini kita taruh di tempat kantor kita atau di ruang belajar, ruang kerja kita. Ini bagus sekali. Luar biasa. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.